perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, kembali bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di channel yang penuh saran dan solusi. Oke, mari kita mulai. Di sini Kundes mempunyai sebuah judul, apakah dia tipe pasangan setia? Ya, mungkin kalian sahabat semua mempertanyakan tentang pasangan kalian ya. Di sini kita ulik yuk. Barangkali ya yang lagi menjalin asmara mempertanyakan pasangan dia itu setia atau tidak. Kita lihat di sini nanti bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ada 3 file, masing-masing diwakili oleh kutek warna hitam, warna hijau, dan warna oranye. Sekalian bisa memilih salah satu, salah dua, atau dipilih kesemuanya. Karena ini readingan bersifat general. Energi kalian bisa bertebaran di mana-mana karena Kundes menarik energi secara general. Oke ya, silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang, 5 detik saja. Kalau kalian kurang waktu boleh dijeda ya, di pause kemudian di play kembali. Oke, silahkan. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama. Di sini ada kuteks warna black ya, berasal. Oke ya. Sekarang ini dibaca untuk yang terakhir kalinya. Oke, sekarang rasakan coba shuffle ya di sini. Apakah dia tipe pasangan yang setia? Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia tipe pasangan yang setia? File pertama kutek warna hitam yang sekarang lagi Kundes pakai. Oke, siap ya. Akan shuffle ya. Oke, terima kasih. Sudah ada yang loncat. Ada perjalanan ke depan ya, menuju perjalanan hidup baru. Oke, kita ambil 5 kartu. Terima kasih. Oke, ini yang pertama. Ada rencana dia pergi ya, meninggalkan sesuatu. Aku ambil yang di sini dulu karena adanya belenggu di antara hubungan kalian ya, dan ada tawaran cinta. Dia pergi meninggalkan hubungan bersama kamu karena adanya belenggu lingkungan atau ada sesuatu yang tidak memungkinkan kalian untuk tidak memungkinkan kalian untuk bersatu ya. Tuh, sekarang klarifikasinya. Itu sebetulnya bukan alasan sih ya, mau ada belenggu mau tidak. Kalau memang cinta ya cinta saja, tidak harus pergi menawarkan cinta ke yang lain. Ini menawarkan cinta ke yang lain, meninggalkan masa lalu, meninggalkan kamu ya. Di sini meninggalkan kamu untuk mencari kehidupan yang baru, yaitu rencana. Hanya karena sebuah alasan adanya belenggu yang tidak menyetujui hubungan ini untuk bersatu, dia meninggalkan kemudian mencari cinta yang baru seperti yang dia inginkan. Gitu. Coba aku lihat klarifikasinya ya. Oke. Di sini ada sebuah tindakan yang tergesa-gesa di mana dia membawa wands. Itu adalah simbol dari suatu tindakan, dan ini menaikin kuda dengan pacu kuda yang kayak terburu-buru gitu. Jadi klarifikasinya seperti ini, dengan langkah yang tergesa-gesa atau tindakan yang terburu-buru ya, alih-alih karena alasan ada sesuatu yang membuat kalian tidak bersatu. Itu sebetulnya kenapa ya? Kalau cinta mah ya cinta aja sih. Ada the magic sun, ada kekuatan alam, ada
keajaiban. Coba kita lihat keajaiban apa itu, suatu keberhasilan dalam suatu tindakan. Tapi ya nggak mungkin sih ya, segala sesuatu sepertinya kalau berlaku dengan tergesa-gesa atau bertindak tergesa-gesa, apakah mungkin mencapai suatu keberhasilan? Ya nggak tahu, coba kita lihat ya. Oke, file satu agak alot juga nih pertempurannya nih. Aduh, ini aku mau ambil yang mana? Aku cuman butuh 2 kartu saja ya. Butuh 2 kartu Mendesnya. Oke ya, udah aku shuffle ya, aku ambil 1 dari sini. Karena suatu beban hidup, oh kiranya belenggu yang membuat dia itu terbelenggu, kalian tidak bersatu, itu menurut dia itu karena adanya tanggung jawab yang tidak bisa dia tinggalkan, itu alasannya gitu ya. Kemudian aku ambil dari bawah, dan suatu kebimbangan perasaan, mungkin dia takut kalian tidak akan mau menerima dia apa adanya karena keterbatasan dia, karena mungkin ada anak, mungkin karena ada kekurangan ekonomi atau masalah perekonomian, atau karena tanggung jawab yang dia terhadap. Sebetulnya ya kalau udah namanya mengatasnamakan cinta tuh sepertinya hal kayak gini tuh iya kan, kayak ada sih sebagian yang memang mempermasalahkan, tapi sepertinya itu tidak akan menjadi suatu masalah ya, suatu hubungan untuk saling meninggalkan seperti ini kan. Alasan dia menawarkan cinta ke yang lain karena adanya belenggu. Mungkin ini bisa dari kalian ya, dia sehingga dia meninggalkan kamu untuk mencari cinta yang lain karena mungkin dari kamu ya, mungkin dari kamu tidak setuju keluarga kamu atau orang tua kamu, atau karena perbedaan keyakinan, atau karena LDRan, atau karena status sosial ya. Akhirnya dia mengundurkan diri dan mencari cinta lain karena menurut dia ini dia menggunakan intuisi hati dia untuk meninggalkan, menawarkan cinta ke yang lain ya. Tapi ini termasuknya setia enggak Des? Ya kalau menurut Gondes sih tahu diri sih ya. Mungkin karena dia itu apa ya, merasa putus asa, bukan karena tahu diri sih. Seharusnya kalau memang cinta ya diperjuangkan berdua ya kan. Kita kasih pengertian kepada orang tua kalau memang alasannya orang tua nggak setuju, kita kasih pengertian kepada orang tua ya kan. Kalau kalian akan mewujudkan suatu keinginan orang tua menjadi suatu kenyataan dengan kebersamaan kalian akan membuktikan, atau karena apa itu. Tetapi di sini ada something, kenapa dia meninggalkan, menawarkan cinta ke yang lain karena ada alasan tidak disetujui atau adanya belenggu lingkungan ya, itu alasan dia menawarkan cinta ke yang lain. Kalau menurut Gondes ya tanda kutip memang dia juga termasuk bukan tipe yang setia, bukan tipe yang setia. Kalau setia itu ya berusaha dulu untuk meyakinkan kepada orang tua kamu, atau kamu meyakinkan kepada orang tuanya bahwa kamu mampu untuk menjalin hubungan bersama dia apapun alasannya ya. Mungkin karena apapun itu alasannya kalian akan buktikan gitu. Tetapi ini kan tidak makin membuktikan, dia justru merasa ketakutan terlebih dahulu karena adanya dia punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga dia gitu. Mungkin kalian berdiri dengan single parent yang mempunyai tanggung jawab ya, atau kalaupun dengan lajang ya lajang yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya gitu. Dan dia bimbang sendiri di sini karena bimbang. Ini bisa vice versa ya. Dan dia tergesa-gesa meninggalkan, tapi ingat di sini ada keajaiban dalam suatu kemenangan. Dia akan memang ini lagi keberuntungan dia gitu loh, keberuntungan seseorang yang kamu kepoin. Kali ini energi dia gitu ya. Dia memang punya beban tanggung jawab dan kebimbangan, tapi di sini ada magician, ada sesuatu yang nanti akan membantu dia untuk menjadi lebih baik daripada berhubungan dengan kamu, walaupun kondisinya dia tergesa-gesa meninggalkan karena alasan adanya belenggu ini. Oke, sekarang kita shuffle untuk pesan buat kalian ya. Gondes akan ambil satu ya. Kalaupun kalian bersatu juga akan terjadi pertengkaran demi pertengkaran, tidak ada kenyamanan ya. Oke, nggak apa-apa.
Berarti dia gimana Des? Bukan tipe cowok setia dong. Kalau setia mah walaupun ada belenggu apapun dia akan berjuang dulu, paling tidak mencoba gitu loh. Tapi kan dia tidak, dia meninggalkan. Ya, alasannya dia juga karena punya beban tanggung jawab. Ya, dia perginya pun tergesa-gesa. Begitu melihat ada ini belenggu bisa datang dari dia sendiri, tapi juga bisa datang dari keluarga kamu atau dari pihak kamu. Ya, kalau dari pihak dia ya sepertinya kalau dia single parent ya karena tanggung jawab dapat anak-anak yang ini gitu. Kalau dari keluarga kamu ya mungkin karena nggak setuju karena dia punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena single parent gitu, itu alasannya gitu. Tapi ya kalau setia mah ya berjuang terus ya kan, kecuali sudah kamu langsung dinikahkan ya nggak bisa. Kalaupun dinikahkan, mau dinikahkan kan kamu bisa pertegas kepada orang tua, kamu bisa bicara baik-baik, minta kesempatan untuk diberikan kesempatan dan memberi bukti kalau kalian akan baik-baik saja gitu ya. Oke. Buat sekarang yang ada belenggu ya berjuang deh kalau kamu memang pasangan setia gitu, bicara sama dia. Saya kalau kamu setia sama aku ya berjuanglah dulu, jangan kemudian buru-buru mengambil tindakan menawarkan cinta ke yang lain. Aku anggap apa aku gitu, oh seset. Kalau kalau baik diambil, kalau nggak baik jangan diambil ya, ini ya saran Kondes ya. Oke, sekarang Kondes akan buka satu persatu pesan buat kamu ya. Di sini ada soulmates ya, soulmates. Apa Mbak? Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan pesan yang kedua, ada takdir. Orang memang kalian ini ditakdirkan untuk bertemu, ya kan? Ya, oke. Takdirkan untuk bertemu. Mau bagaimana? Ya kalau dia nggak setia, coba kamu kasih tahu ke dia untuk berjuang dulu. Baru kalau berjuang tidak sampai titik apa keberhasilan ya udah, berarti memang kan ditakdirkan sampai waktu segitu dong. Berumah tangga, ya kan? Kalian pernah berencana untuk berumah tangga dengan dia, atau kamu memang menginginkan berumah tangga dengan dia? Adanya kejadian dia nggak setia gini, nggak sih, sebetulnya dia tuh sayang sama kamu kan ya, cuman karena sesuatu hal ya dia ada alasan karena ada belenggu. Mungkin belenggu ini bisa dari kamu, bisa dari keluarga kamu, bisa dari dia karena sesuatu hal, karena single parent, kebanyakan single parent deh kayaknya. Jadi dia tuh kayaknya udah minder duluan gitu loh, ya kan? Kamu kasih support dia, kamu bicara sama dia, mari kita berusaha, mari kita berjuang bareng-bareng gitu. Mau nggak kamu? Tapi kalau kamu nggak mau sengsara ya udah, ini karena dia punya tanggung jawab besar dan kamu nggak bisa menerima, ya ini berarti kalau dia menawarkan cinta yang lain nggak salah. Tapi dia bukan tipe setia kalau menurut Kondes. Kalau menurut tipe setia Kondes ya, tipe setia itu dia kan berjuang apapun itu, bukan sekedar aku sayang, tapi kenyataannya begitu ada masalah meninggalkan, ya. Aye, jiwa spiritual yang tinggi melihat isi hatimu, dia tahu isi hati kamu, ya, dia tahu isi hati kamu. Twin flame, kalian suka bertengkar, ini kan di sini nih Latin, bertengkar nyambung, bertengkar nyambung, bertengkar nyambung. Ada belenggu itu kadang-kadang diabaikan, tetapi kadang-kadang dipermasalahkan. Kadang-kadang dia oke, nggak apa-apa, nanti bisa dijelaskan, misalkan masalahnya anak-anak itu ya kan, yang mau jalanin kan kita gitu. Iya, kadang-kadang dia memberikan suatu semangat buat kita, tetapi nggak jelas-jelas juga dia membuat kamu itu down. Bertengkar terus dia bilang kalau nggak sayang sama kamu, kadang-kadang seperti itulah. Jadi dia ya. Oke, jadinya kalau dipertanyakan apakah tipe dia tipe cowok setia, bukan sih menurut kalian, tapi menurut versi kalian nggak tahu. Makanya kalau kalian bertemu atau di ranah ini, kalau memang dia seperti itu, tegaskan ke dia harus berjuang kalau memang cinta. Kalau enggak ya nanti dilepas, ya udah dilepas gitu ya. Oke, sekarang kalian akan bacakan untuk pesan alam semesta atau energi atau malaikat, energi positif ya, diartikan seperti itu.
trustworthy guidance. Ya, langsung di bahasa Indonesia kan aja, karena ada sebagian yang tahu, kadang sebagian ada yang tidak tahu ya. Jadi kita lebih simpelnya ambil jalan tengah, kondisi ambil jalan tengah ya. Oke. Trustworthy guidance ya, bimbingan harian dari Angel. Trustworthy guidance kamu ya. Kita akan artikan ya. Bimbingan yang dapat dipercaya. Kamu telah menerima ide yang luar biasa sebagai jawaban atas doa kamu. Ide ini nyata dan dapat dipercaya. Kamu dapat dengan aman melanjutkannya ya. Mengetahui bahwa kami para malaikat selalu bersama kamu di setiap langkahmu. Mintalah dan terbuka untuk menerima dukungan para malaikat untuk apapun yang kamu butuhkan terkait dengan ide ini. Ya. Para malaikat atau energi positif ya, memberi kamu kartu ini karena mereka ingin kamu percaya pada ide-ide kamu yang merupakan jawaban atas doa-doa kamu ya. Dan kamu dapat mempercayai mereka para malaikat atau energi positif ya. Kamu akan didukung saat kamu bergerak maju untuk mewujudkan ide-ide kamu itu ya. Jadi selama kamu menghubungi para malaikat dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, kamu secara teratur ya untuk panduan lanjutannya. Jika kamu pernah merasa rentan, tanyakan sudut pandangmu itu ya, untuk meyakinkan kamu dengan kenyamanan emosional, spiritual dan material ya. Jangan khawatir tentang detailnya karena mereka akan mengurus dirinya sendiri saat kamu melanjutkan ya. Oke? Lakukan ya. Ide kamu valid dan terinspirasi secara ilahi. Kamu aman untuk membuat perubahan dan maju. Seperti itu. Jadi pesan daripada malaikat penjaga kalian atau energi positif ya, untuk kalian sebagai panduan hidup kalian. Jadi tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa, serahkan kepada Yang Maha Kuasa, tetapi kamu tetap harus berusaha untuk suatu kenyamanan emosional dan spiritual ataupun material. Yang kamu memang yakin merasa kamu adalah baik, lakukanlah. Tapi kalau kamu memang merasa itu meragukan, pertanyakan dengan doa kamu kepada Yang Maha Kuasa. Oke ya, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail dan kalian ingin personal reading, silahkan ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih ya, karena subscribe kalian atau subscribe sahabat semua adalah suatu motivasi buat Kondes Mendes Tarot untuk membuat video-video buat kalian semua ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke, God bless you. Akhir kata, semoga sukses selalu. Akhir kata, semoga kalian selalu dijabah dan dijamah doa. Oke, file 1, bye. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada kutek warna hijau. Ya, oke, which is stabil. Oke. Ini untuk kita buka nanti di akhir tebaran. Kemudian saya akan sampel ya. Apakah dia tipe pasangan yang setia? Oke. Ya, buat kalian yang pilih file nomor 2 ya. Kutek warna hijau, silakan fokus. Jangan di-skip, jangan dijeda. Biarkanlah iklan berlalu ya, lewat ya. Jangan di-skip agar energi kalian tidak terputus. Oke. Apakah dia tipe pasangan setia? Gitu ya. Oke. Apa pasangan kamu setia? Oke, nanti kita buka, kita tebar ya. Satu kali lagi. Kemudian saya nyangkal ambil 5 maaf goyang-goyang ya. Sambil dicancer soalnya. 5
5 tebaran kartu, 5 kartu ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang jumping. Gelisah, tidak bisa tidur karena putus asa mungkin ya. Gelisah, tidak bisa tidur karena depresi, atau memang nggak ngantuk ya, atau karena banyak nyamuk. Jangan bercanda, Des. Ya, siap. Nggak bercanda. Ada awal dari pikiran. Oh, begitu. Dia depresi karena memulai memikirkan sesuatu. Apa sih sesuatu itu? Mari kita lihat kembali. Kita shuffle kembali. Kita ambil 3 kartu lagi ya. Oke, terima kasih. Ada King of Pentacle, suatu kebahagiaan yang memang mungkin dia harapkan, dia inginkan. Tetapi kenapa ada kegalauan? Di sini yakin ya, kamu ditaruh di atas singgasana hatinya. Tetapi untuk apa ya? Sebagai ya nanti kita lihat. Pokoknya di sini kamu ditaruh di atas, sehingga didudukkan di singgasana hatinya. Ya. Tetapi di sini ada pencarian cinta. Kenapa? Karena gini nih, dia itu berhubungan dengan kamu gitu ya, sebuah relationship gitu ya, entah percintaan, entah. Tapi di sini kita bicara tentang setia atau tidak, berarti kita mengandung suatu unsur percintaan ya. Di sini dia tidak bisa tidur saat Gunes baca kartu ini ya. Dia memikirkan suatu kebahagiaan, dia bahagia bersama kamu, makanya kamu ditaruh di bangku singgasana hatinya. Atau tetapi dia galau gitu loh, dia punya keinginan, punya prinsip, dia mencari cinta yang lain. Karena menurut dia gini nih, kamu udah didapatkan sama dia dan kamu diletakkan di hatinya, tetapi selama belum ada hubungan atau ikatan, itu gini, dia merasa kamu udah jadi milik aku. Jadi tapi sebelum kamu benar-benar resmi sama aku masih bisa mencari cinta yang lain gitu loh. Enak nggak sih kayak gitu dengarnya? Nggak enak sama sekali ya. Terus itu masuk pasangan yang mana nih? Iya jelas pasangan nggak setia ya dong. Tapi bisa juga setia sih. Dia tetap mencintai kamu, kamu tetap diletakkan di hatinya, tetap diletakkan didudukkan di singgasana hatinya. Tetapi dia itu punya prinsip, kalau ya selama kamu dan dia belum ada ikatan resmi sebagai suami istri, menurut dia itu sah-sah aja kalau dia itu cari cinta yang lain gitu loh, maksudnya seperti itu loh. Dan ini dia tuh kadang-kadang juga merasa pusing sendiri di sini, merasa depresi, nggak bisa tidur, pikiran ini pikiran konyol gitu loh, ya enggak sih? Mana ada hubungan seperti ini ya? Ini pasangan tanda-tanda tidak setia menurut Gondes ya. Tetapi kayak 50-50 juga sih. Setengah dia juga setia sama kamu, tapi setengah dia semau gue gitu loh. Menurut kalian bagaimana? Komen ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle. Kita lihat kesimpulannya. Sebetulnya seperti apa sih dia itu gitu. Oke. Cinta, tetapi dia mencari cinta juga. Karena menurut dia selama belum ada ikatan cinta ya, belum ada ikatan resmi sebagai suami istri, masih sah-sah aja. Oke, terima kasih. Tuh liatin. Tadi yang jatuh ini dulu kan ya. Nih, ini yang di bawah. Dia punya cinta yang besar banget sama kamu, hampir ke 10 of cup. Kalau udah 10 of cup itu kebahagiaan yang sangat amat dan cinta yang amat sangat. Selangkah lagi kalian akan menikah gitu ya. Karena apa? Menurut dia kamu ini seseorang yang berkepribadian bagus gitu loh ya. Apa ya? Cantik, setia, cinta sama dia, terus kamu itu perhatian sama dia. Pokoknya kamu tuh the best lah buat dia. Makanya kamu ditaruh di King of Cup atau ditaruh di singgasana hatinya. Tapi dia juga masih galau juga kadang-kadang. Bener nggak sih gitu. Makanya dia masih merasa bebas sebelum ada ikatan resmi, itu dia masih mencari cinta yang lain, walaupun dia tahu kamu itu ada di hatinya, kamu itu adalah sesuai yang dia inginkan, yaitu perhatian,
the best lah pokoknya kamu. Nah, dia tetap aja mencari pandangan yang lain. Itu kadang-kadang ini ada di halusinasi dia juga, tapi sebagian ada memang yang dipraktekkan, mencari cinta, mencari pilihan lain. Tapi kamu ditaruh di situ. Tapi kalau kamu yang berbuat, kamu dimarahin. Karena apa? Menurut dia kamu itu adalah milik dia, sudah ada di hati dia, dan kamu tuh dia itu udah memiliki kamu gitu loh. Tapi dia sendiri tidak konsekuen. Dia itu merasa kalau sebelum ada ikatan resmi, dia masih bebas mencari cinta, masih bebas mencari pilihan. Tapi ada sebagian, ya ini nggak semua ya, ada sebagian yang memang cuma berhalusinasi. Dia ketakutan seandainya nanti dia mencari cinta lagi. Nah, ini dia di sini, dia ada stres di sini ya. Seandainya aku mencari cinta lagi, padahal aku sudah suka sama kamu gitu misalkan. Dia galau di sini nih, galau. Dia tuh ditempatkan kamu di situ di hatinya, tapi dia galau. Seandainya aku mencari cinta lagi, apa yang terjadi gitu loh. Dia stres mikirin, padahal itu nggak harus dipikirin kan ya. Kalau asal dia setia, ya udah nggak usah kepikiran mencari cinta yang lain ya. Tapi dia kepikiran seperti itu. Tapi ada juga ya, dia yang punya prinsip, versinya ada dua. Ada punya prinsip, selama kamu belum menjadi suami atau istrinya dia, itu dia masih bebas mencari cinta yang lain, bahkan memilih cinta yang lain. Tetapi dia sendiri stres kadang-kadang, kepikirannya di situ dulu. Gimana sih? Nah, ini orang yang tipe-tipe orang ya setia tuh kayak gini loh. Udah sih tek satu gitu stempel, kalau sama kamu ya sama kamu aja, taruh di singgasana hatinya ya di singgasana. Tapi kenapa ada cinta, mencari cinta dan ada pilihan lain? Padahal dia tahu dan dia yakin dia itu mencintai kamu 9 cup ya, 9 cup. Dan tahu banget kalau kamu tuh cinta sama dia, kamu itu perhatian sama dia, kamu itu sayang banget sama dia, itu dia itu yakin gitu loh. Tetapi kenapa dia berhalusinasi mempunyai pilihan-pilihan yang lain? Buset, ini bukan pasangan yang setia. Udah ada tanda-tanda lah pokoknya. Kalau kamu tinggalin dia stres, tapi kalau nggak kamu tinggalin dia semau gue kayak gitu tuh nih, lihatin ya kan. Di sini ada yang namanya perjalanan penenangan. Dia kadang-kadang diem, termenung, membayangkan, mengisolasi diri, menenangkan diri. Apa ya aku yang kulakukan ini benar gitu. Kadang-kadang dia itu kayak gitu tuh, ya kan. Dan kadang-kadang dia ragu-ragu dengan cintanya. Ini orang, kalian berdiling dengan orang yang lebih muda dari kalian, 5 tahun di bawah kalian. Bisa jadi 5 tahun di bawah kalian, bisa jadi pokoknya umurnya lebih muda, 25 sampai 35 ke atas ini. 25 sampai 35, bukan 25 ke atas. Jadi lebih muda dari kamu. Ini ada sebagian yang berdiri seperti itu. Ya. Nah, ini di sini ada King of Pentacle. Kebahagiaan, dia tuh merasa bahagia bersama kamu gitu loh. Sempat-sempatnya dia tuh mikir untuk mencari cinta yang lain. Akhirnya dia stres sendiri kan, depresi sendiri kan. Seandainya aku mencari cinta yang lain, sedang aku itu sayang sama kamu gitu. Jadi aku bicara tentang dia ya, aku mewakili dia gitu ya. Seandainya aku tuh mencari cinta yang lain ya, padahal aku tuh naruh kamu di hatiku bener-bener karena aku yakin kamu cinta sama aku dan cinta sama kamu, aku pasti akan stres. Ini versi pertama ya. Tapi ada juga dia yang punya pola pikirnya beda. Sebelum ini versi 2, sebelum aku resmi sama kamu jadi suamimu atau istrimu, aku masih bebas mencari cinta yang lain, aku masih bebas membayangkan cinta yang lain. Makanya dia kadang-kadang ragu-ragu di sini ya. Ragu-ragu ini dia itu meyakinkan ke kamu kalau kamu itu orang yang dia sayang. Dia itu meyakinkan kamu bahwa kamu itu orang yang memang dia pilih. Dia itu meyakinkan kamu seolah-olah dia itu nggak ada yang lain selain kamu gitu loh. Tapi dia sendiri nggak yakin terhadap hatinya sendiri ke kamu. Aneh kan? Ya aneh. Ini tanda-tanda orang nggak setia seperti ini. Terus aku harus bagaimana, Des? Oke, untuk jawabannya ya, sekarang aku udah shuffle pesan buat yang menonton video ini, yang mempertanyakan file kedua pilihannya ya. Oke, aku harus gimana sih, Des? Gitu ya. Kita lihat dulu pesan dari Flexpostnya versi Kondes Mendes. Ya, oke, aku pilih sesuai dengan tebaran kartunya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti Kondes akan sampaikan. Semua akan aku baca dulu satu persatu ya. Jangan takut melangkah. Oke. Kita taruh sini dulu.
Ini pesan buat kamu ya, buat yang menonton video ini. Saling mengerti. Kamu harus mengerti dia ya, karena kamu sudah ditaruh di hatinya. Kamu percaya aja sama dia gitu maksudnya ya. Aduh, perubahan menjadi lebih baik. Sesuatu nanti akan menempa dia dan akan menjadi sesuatu itu akan menjadi lebih baik ya. Jadi kamu jangan khawatir, selesaikan masalahmu. Kalau ada masalah ya udah, jangan panjang lebar. Kalau kamu memang ingin bertanya aja sama dia, kok kayak gini sih, atau mengikhlaskan dia saja ya. Kalau orang kayak gini itu pantas nggak sih dia diikhlaskan ya, itu kan privasi sayang, tergantung kamu ya sayang ya. Oke, seperti itu ya jawabannya ya. Jangan takut melangkah. Kalau kamu memang ragu-ragu sama orang ini ya kenapa tidak sih, ya kan. Tetapi ya beri kesempatan untuk perubahan lebih baik, itu tidak ada salahnya kan. Tetapi kalau kalian memang sudah nggak yakin dengan orang yang punya tipe kayak gini ya, ya selesaikan aja masalahnya baik-baik, kemudian mengikhlaskan dia, ya kan. Oke, di sini ada keinginan ya buat si dia. Ini bisa vice versa loh, ini bisa letaknya ada di energi kamu ya, berarti kamu yang semaunya gitu. Ya, jadi seperti ini bisa diartikan. Ini seseorang ini kalau memiliki keinginan itu harus egonya itu besar gitu loh. Jadi ya gimana ya, oke, paham kan? Oke. Seseorang ini egonya gede lah gitu, dibilangnya egonya gede. Kenapa sih dia bisa begitu ya? Kamu letaknya di mana, atau ini memang kamu posisinya ada di sini ya, makanya kamu oke, sangat senyum sendiri ya. Yang merasa ya, ini merasa energi Gwendes berubah deh. Di sini kan ada perubahan lebih baik buat kamu ya kan. Memang energinya, kalau kamu mau sayang sama dia ya terima dia seperti itu gitu loh. Tetapi kamu pelan-pelan bisa memberitahu ke dia kalau sebenarnya yang dia lakukan itu salah. Mana ada hubungan, oh ini kita bicara tentang hubungan percintaan ya, hubungan privasi banget gitu kok. Sisi lain kamu disimpan di sana, tapi sisi lain dia mencari cinta. Maksudnya dia, aku kan belum ada ikatan sama kamu. Nah, aku ini siapa gitu misalkan. Kamu siapa gitu. Selama situ belum jadi ikatan sama aku masih bebas dong jatuh cinta sama yang lain. Itu sebetulnya salah loh kayak gitu. Berarti kita kan nggak dihargain ya. Ya nggak, pernah nggak kalian ngalamin seperti itu? Kalau pernah komen ya. Oke. Sekarang konesakan buka ini yang perfect timing atau pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif kalian ya. Oke, langsung diartikan saja ya. Ini jalan tengah buat Gondes, buat sahabat semua. Perfect timing ya, di sini artikan refleksi ya. Sekarang adalah momen yang tepat bagi kamu untuk bertindak atas inspirasi kamu ya. Pintunya terbuka saat kamu berjalan melewati dengan para malaikat dengan energi positif gitu ya. Terbuka di sisi kamu. Jangan menunda atau menunda. Karena semua bahan ataupun itu sarana sudah matang untuk kesuksesan kamu. Segala sesuatu dan semua orang ada di pihak kamu, mendukung hasil positif kamu. Seperti tadi Gondes sampaikan ya. Ini terserah kamu ya, kamu mau di posisi mana. Kalau kamu merasa nyaman dengan keadaan seperti ini ya sudah. Kalau tidak ya udah, sampaikan ke dia tentang keinginan kamu. Kalau kamu ingin kasih waktu, kasihlah waktu. Malaikat selalu mengikuti atau energi positif berada di pihak kamu ya. Oke. File 2 ya. Cat warna hijau, kutek warna hijau. Semoga bisa menjadi pencerahan. Apapun yang dinamakan hubungan jangan dibuat mainan. Jangan pernah mempermainkan hubungan dengan dalih atau alih-alih belum resmi atau apapun itu. Kalau sudah berani ya menjalin suatu hubungan, ada 4 unsur. Harus setia, percaya ya kan, jujur, dan tidak pernah mengingkari atau saling melengkapi kekurangannya. Kalau kelebihannya nggak usah dilengkapin ya kan. Harus menerima segala kekurangan. Kalau kelebihan nggak usah ditawarin, pasti pada mau. Aku punya kelebihan ini, senang ya. Itulah 4 unsur daripada hubungan, menjalin hubungan asmara
ataupun persahabatan juga harus diposisikan seperti itu. Oke, file 2, terima kasih ya sudah menonton video Gondes. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya, karena subscribe kalian memotivasi Gondes untuk membuat video-video terbaru ya, general reading ataupun edisi-edisi lainnya ya. Yang belum komen silahkan komen sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Terus kemudian likes, jangan lupa ya. Satu lagi, tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes. Dan yang paling inti, jangan pernah lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sandarkanlah harapanmu kepada Allah, sandarkanlah doamu kepada Allah, dan jangan pernah menentukan hasil dari doamu itu kamu sendiri yang menentukan. Karena kenapa? Kita hanya diwajibkan memohon dan meminta kepada Allah, tidak untuk memvonis hasilnya ya. Jadi hasil itu ya kita serahkan pada yang punya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Sukses selalu. Bekerja keraslah untuk mencapai suatu tujuan selama tujuan itu positif ya. Tidurlah, kemudian bermimpilah, dan segera bangunlah untuk mewujudkan suatu mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Ini sebuah motivasi. Saran yang baik silakan diambil, yang kurang baik silakan diabaikan, yang udah baik ditingkatkan, yang belum baik diperbaiki. Oke, file 2, God bless you, bye. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada kutek warna orange. Orange itu diartikan ya filosofi ya, menurut Gondes itu ada seseorang yang penuh gairah, seseorang yang penuh hasrat, seseorang yang energik, seseorang yang aktif. Apakah dia tipe pasangan setia? Ini yang kamu pertanyakan di file 3 ya. Kita coba akan kulik ya. Oke. Kutek warna orange. Semoga kalian seseorang yang aktif, yang berhasrat. Enak aja deh hasrat. Maksud hasrat itu kan bisa hasrat pengen makan banyak, hasrat tidur, bukan hasrat yang negatif gitu loh sayang. Oke, ini kita tebar nanti di akhir tebaran kartu sebagai perwakilan perasaan dia dan klarifikasi perasaan si dia. Apakah dia tipe pasangan yang setia? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi ingin tahu dan bertanya-tanya di dalam hati. Oke, file 3 ya, kita mulai ya. Fokus ya, jangan di skip selama Gondes men-shuffle karena akan mengurangi tebaran energi kalian di curahan energi kalian di tebaran kartu ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia tipe pasangan yang setia? Oke. Apakah dia tipe pasangan yang setia? File 3. Mudah-mudahan di file ketiga semua pasangannya setia ya, tidak seperti yang file-file lainnya. Oke, itu pertebaran sendiri ya, jumping semuanya. Dari sini tadi. Ada rumah tangga atau lamaran atau komitmen berumah tangga atau keinginan untuk melamar atau ini sudah berumah tangga. Ada depresi yang besar, ada stres yang besar, ada kegelisahan yang amat besar. Tentang sebuah pencarian jati diri atau keinginan suatu perubahan terhadap diri dan menunggu sebuah hasil atau sesuatu hasil daripada yang telah dikerjakan gitu. Aku ambil satu lagi atau sejatuhnya. Oke. Ada berbagi kasih. Ini bisa dimaknai juga sebagai seseorang yang dermawan. Bisa dimaknai seseorang karena kita bicara tentang kesetiaan dan percintaan ya. Di sini diartikan berbagi kasih dengan yang lain. Oke, kita sekarang akan tebar untuk klarifikasinya.
Ini sebagian masih ada yang memang lagi niat untuk berkeluarga, tapi ada juga yang memang sudah berkeluarga. Ada yang memang berkomitmen suatu saat nanti hubungan ini akan menarik ke jenjang pernikahan. Ada yang memang niat akan melamar gitu ya. Tetapi kenapa ini membuat sesuatu yang dia pikirkan, atau ini kamu ya, pusing banget, bisa tidur, gelisah banget, kayak depresi gitu. Ternyata dia belum menemukan jati dirinya di sini. Aku tuh siapa ya? Kok aku berani melangkah seperti ini? Kok aku harus seperti ini? Menunggu hasil dari semua yang kalian lakukan di sini, yaitu suatu hubungan. Makanya kamu butuh suatu pencarian jati diri. Mau dibawa kemana hubungan kalian ini sebetulnya? Nah, di sini kamu menunggunya. Tetapi mengapa ada sebagian dari kalian yang berbagi dengan yang lain? Ini yang gelisah dia, berarti yang melakukan berbagi kasih dengan yang lain bisa juga kamu ya. Atau ini energi kamu, berarti kamu yang gak bisa tidur karena dia berbagi kasih dengan yang lain, padahal sudah berkomitmen ingin menikah, ya udah berkeluarga, malah udah suami istri. Ada yang ingin dilamar, tapi kemungkinan kok jadi bisa pindah hati itu berbagi kasih dengan yang lain. Ini yang membuat kamu depresi atau gak bisa tidur. Ini sebagian juga ada si dia. Jadi kita bicara tentang si dia. Kalian sudah berkomitmen, tapi dia melakukan berbagi kasih dengan yang lain. Ini yang membuat dia tidak bisa tidur. Dia nggak menyadari akan apa yang sudah dia janjikan untuk komitmen gitu. Atau kalau sudah menikah ya dia selingkuh gitu aja. Kalau pacaran juga bisa selingkuh kan, Des? Ya, istilahnya sama sih, cuman posisinya itu statusnya yang berbeda. Kalau udah resmi itu kan namanya lebih ke pengkhianatan di sini ya. Tapi ini baru 6 ya. Ini kalau lebih parah lagi, kalau ini adalah pedangnya ada 10, itu berarti itu udah pengkhianatan. Ini cuma berbagi kasih ya, belum sempat berkhian. Nah, tapi cukup membuat stres ya kan, cukup membuat tidak bisa tidur. Oke, kita lihat klarifikasinya. Coba deh kalian di posisi yang mana? Kalau sudah menikah mbak, ya jangan kayak gitu, membuat pusing aja. Kalau sudah menikah ya nggak usah neko-neko nyari berbagi kasih dengan jalan iseng deh selewat medsos. Kan sekarang dunia maya kan lagi rame kayak gitu, viral selingkuhan. Ya nggak apa-apa sih, itu kan hak kalian. Tapi Gondes cuma mengingatkan, kita bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk ya kan. Kalau yang buruk ya walaupun menggunakan medsos, kalau yang tidak seharusnya jangan dilakukan. Cuma pertemanan kok, Des. Ya awal mula berteman di Facebook gitu. Di Facebook banyak kan tuh. Terus komen, terus habis nge-like dulu baru komen, habis komen terus tuker-tukeran nomor HP, habis nomor HP baru chat-chatan, terus sayang-sayangan, habis itu ketemuan, itu udah merajalela. Itu yang dibuat ya nggak apa-apa sih, Des. Ya nggak apa-apa sih. Itu kan hak kalian juga. Gondes kan cuma ngomong doang, nggak menjudge kalian salah gitu. Aku nggak bilang kalian salah kok ya kan. Cuman kalau bisa sayang ya, kita sudah berkomitmen, misalkan kita punya suami atau istri gitu, kasihan dong. Kita posisikan aja kalau kita di tempat dia itu, atau ya seperti itu. Kita posisikan aja kalau misalkan kita di tempat dia, kita diperlakukan seperti itu, bagaimana tuh. Karena hukum tebar tuai itu pasti berlaku. Di sini ada peluang, karena adanya peluang maka dia berbagi kasih. Gitu. Ini bisa vice versa ya saya. Kundes kalau ngomong seblak-seblak sih, ya Kundes kalau ngomong ceplas-ceplos, seblak-seblak gitu, nggak tedeng aling-aling, blak-blakan gitu ya. Kalau sepengetahuan Kundes bacanya seperti itu ya Kundes sampaikan. Kundes subjektif, nggak mau objektif, karena yang bersifat menjunjung kalian, misalkan sebetulnya A, aku bilang B, nanti kalian malah yang ada itu kalian merasa tertipu, kok gitu sih. Nah, peluang, padahal dia tahu kamu adalah, dia tuh nyaman sama kamu. Kamu mau saya tipu atau mau aku belak-belakan aja? Belak-belakan aja, Des, ya udah.
relaksasi, perlu penenangan diri ya sayang ya. Sesuatu yang salah tidak harus disalahkan, tapi cukup diperbaiki dan cukup kita menjadi lebih baik. Karena kesalahan itu tidak selamanya itu buruk ya. Biasanya dari kesalahan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik kan. Biasanya loh, itu seperti itu sih. Dari kesalahan itu kita jadi bisa memperbaiki. Ya enggak sih? Iya sih. Ya kan? 1 tambah 1 sama dengan 3 itu kan salah. Tapi kamu bisa belajar lagi. Oh ternyata 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Berarti itu kamu ingat terus selama-lamanya kalau 1 tambah 1 itu 2, bukan 3. Ya, itu sebagai pembelajaran maksudnya seperti itu. Paham ya kalau Gondes pakai kata kiasan kayak gini. Gondes ambil 2 lagi ya. Ini agak sulit, ini file 3 Oke, berhasil. Ada King of Knights, hati-hati. Nah, kamu disarankan untuk hati-hati, jangan sampai salah jalan, dan tegaskan kalau kamu mengalami suatu kesulitan, apapun kesulitan keuangan, kamu harus melengseng dong dari pasangan, tetap bertahan kalau bisa. Tapi Nes capek, Nes, orang hidup itu kan pakai uang ya, nggak selamanya pakai uang. Selama kita masih sehat, kita masih bisa mencari, kita masih bisa berusaha. Kenapa masih harus melengseng? Suamiku, pacarku, bla bla bla, nggak ada uangnya, aku mending cari yang lebih baik. Atuh jangan dong. Ini di sini ada kesulitan finansial. Pokok utama itu di sini. Dia depresi, ya keluarga melengseng ke sana karena apa? Karena mungkin pasangannya nggak bisa memenuhi keinginan atau karena apa. Itu di sini juga ada kesulitan hubungan juga bisa. Ya, tipe setia bukan sih, bukan. Ini kan berbagi kasih sayang. Apapun, ini percintaan loh, bukan masalah dermawan atau karena kasih sayang, bukan. Ini kita bicara tentang pasangan yang setia, itu berarti berhubungan kental dengan yang dinamakan percintaan. Ya, bahkan di sini ada yang udah menikah, ada yang udah berkomitmen menikah, ada yang mau dilamar, ya kan? Jadinya ini kesulitan dalam hubungan karena apa? Ini kejadiannya. Semuanya ya dibuat main-main, sepertinya sih menurut Bunda seperti itu. Buat apa menunggu suruh menunggu, tetapi dia mencari yang lain, atau bukan berkhianat ya, ini lagi bertebar pesona, itulah istilahnya. Kalau berkhianat itu pasti digambarkan dari 10 pedang. Di sini nggak ada 10 pedang, tapi ada berbagi kasih karena sesuatu hal, yaitu kesulitan, entah ini finansial yang mendukungnya, atau karena hubungannya yang kurang harmonis. Selama masih bisa diperbaiki, kenapa kita masih mengambil jalan lintas, mengambil jalan pintas berbagi kasih dengan yang lain? Belum tentu ya kan orang yang kedua itu lebih baik, ya kan, kadang-kadang terlihat gitu ya. Bunda sok tahu ya, enggak sih, cuman secara logika aja. Kita sekarang bicaranya jangan pakai perasaan tapi pakai logika. Kan kita ada 2 versi, ada pakai perasaan, ada pakai logika. Kalau pakai perasaan kita akan sentimen, akan melo terus, nangis terus. Aku nggak ada uang, suamiku nggak ada ini, nggak ada. Akhirnya apa? Nangis, baper gitu kan. Tapi kalau kita pakai logika, ya buat apa gitu loh. Ya udah, kita jalanin, kita kan udah berkomitmen, ayo senang susah kita bersama, ya kan? Oke? Terus intinya gimana, Des? Apakah dia tipe yang setia? Enggak. Di sini ada di gambaran bukan tipe yang setia, tapi tapi kalau menurut Kondes ya, kalau memang bisa diperbaiki aja, ya kan? Ini kan belum berkhianat, baru tebar pesona gitu kan, ya kan? Oke ya. Coba kita lihat jawabannya dari versi black spotsnya Kondes Mendes ya. Kita lihat harus bagaimana kalian. Oke, Kondes akan ambil sesuai tebaran kartunya, yaitu 5. Satu,
2, 3, 4. Ini kebanyakan kalian berdealing dengan pasangan orang lain yang sudah menikah ya. Kalian kenal di medsos, kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang berdealing dengan single parent. Di sini ada juga yang berdealing dengan single parent ya. Ada juga yang lajang ketemu lajang, tetapi sama intinya ya. Si dia suka bertebar pesona, padahal ya kalian sayang sama dia ya, hanya karena suatu kesulitan. Ini mayoritas dari seseorang yang sudah sebagian lebih ya, itu dari orang yang sudah berkeluarga. Kalian yang sudah berkeluarga, karena hanya sesuatu masalah ya, seperti kesulitan apapun itu bentuk kesulitan, kalian melengseng gitu loh, melengseng dari dari skenario yang sudah kalian buat ya. Ada sebagian yang sudah menikah ini, kenal di medsos, terus kalian menjalin ya itu seperti Gones bilang ya, nge-like, komen gitu. Hanya suatu kesulitan, misalkan suami kamu mungkin sibuk kerja, atau suami kamu juga sama-sama main medsos gitu. Nah, kamu ndak mau kalah gitu. Aduh, gimana coba ya kan? Oke. Sekarang kita akan buka satu persatu di sini ya. Oke. Ada mendekatkan diri kepada Allah, ini jalan terbagus ya, jalan terbaik. Cintamu bertepuk sebelah tangan tuh, sama ingat ya, nanti kalau kamu lari ke sono ya, kamu tuh bertepuk sebelah tangan, kan kamu yang rugi sendiri kan. Apa tujuan kamu dari komitmen ini? Yang pasti di situ ya. Terus adanya kehamilan, kamu hamil. Oke, kita lanjutkan ya, dibuka kartunya, pesannya. Ada angka 10. Godes gak tahu ini angka 10 ini angka apa ya. Ada sebagian kalian yang sudah hamil mungkin ya. Selesaikan masalahmu. Kalau punya masalah, selesaikan, termasuk masalah keluarga. Kalau kalian yang sudah berkeluarga, kalau yang udah berkomitmen ya, kalau memang udah ada komitmen kok melengseng ya, kamu harus selesaikan masalah kamu, bicara baik-baik. Di sini ada kehamilan. Kondes nggak tahu siapa yang hamil ya. Di sini hanya tebaran kartu dan pesan dari black boxnya Kondes, ada kehamilan. Mungkin sebagian kalian ada yang mengalami seperti ini ya, silahkan komen. Oke, sekarang kita akan buka kartu terakhir, pesan daripada Angelic Oracle card. Opportunity to forgive ya. Sekarang langsung artikan aja ya. Pesan para malaikat penjagamu, atau diartikan juga sebagai energi positif kamu yang menyampaikan ini ya. Pesan dari para malaikat penjaga. Gondes akan langsung artikan aja untuk mengambil jalan tengah, karena ada sebagian yang memang paham bahasa asing, ada yang nggak paham. Jadi Gondes ambil jalan tengah aja ya, agar semuanya bisa mengerti. Oke? Opportunity to forgive. Oke. Opportunity to forgive. Kesempatan memaafkan. Ya. Situasi ini memberi kamu kesempatan untuk menyembuhkan, menumbuhkan, dan melepaskan pola negatif ya. Pegang kuat niat untuk melihat ketuhanan batin orang lain, cahaya dan kebaikan. Kami akan membantu, para malaikat akan membantu kamu melepaskan pikiran, perasaan, dan energi yang tidak kenal ampun, dan daya angkat ya, daya angkat kamu ke tempat yang lebih tinggi, kedamaian dan kasih sayang ya. Jadi kalau hubungan ini sekiranya ya tidak membuat kamu nyaman, segera selesaikan masalahnya. Sampaikan apa yang kamu mau.
Di sini kamu harus memaafkan kalau dia yang salah, dan kalau kamu yang salah pun kamu harus berani minta maaf ya. Para energi positif di sini, para malaikat penjaga kamu akan memberikan suatu kesempatan untuk menjadikan kamu menjadi lebih baik ya. Oke? Coba kamu lebih kaji ulang hubungan kamu ini ya. Kamu lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa kalau memang kalian ada di ranah ini ya. Ya. Karena di sini ada banyak cahaya kebaikan ya, yang akan membantu kamu untuk melepaskan pikiran, perasaan, dan energi kamu yang tidak berguna. Oke ya, file 3 semoga bermanfaat. Kalau masih kurang detail silakan chat Gondes ya. Kalau mau personal reading silahkan, sudah dari 3 hari kemarin dibuka. Di sini cuaca lagi tidak bagus, jadi kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Ya, terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya, bisa diambil yang positif, yang negatif diabaikan ya. Selalu optimis dalam segala hal. Di masa-masa kita harus meraih dan mengejar cita-cita, lakukanlah dengan seserius mungkin tentunya, dan sekuat tenaga kita untuk mencapai suatu keberhasilan ya. Jangan pesimis hanya hal-hal yang tidak penting. Oke? Selalu berdoa dan berdoa. Jangan pernah lelah berdoa, karena berdoa itu ibaratnya mengayuh sepeda ya. Semakin lama dikayuh, walaupun lama tetapi akan sampai pada tujuan juga. Oke? Terima kasih. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu, dan letakkan readingan ini ya hanya sebagai pembelajaran, antisipasi pembelajaran, dan ambil nasihat atau saran yang positif, yang negatif tolong diabaikan saja ya. Selalu positive thinking, abaikan negatif thinking ya. Jangan pernah memelihara overthinking, itu hanya menyusahkan diri kita sendiri. Oke? Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.